ibtiha'an limaradatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi somad. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita aturaken syukur mateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmatipun Allah kita pinaringan kesehatan lan nikmat-nikmat sanesipun, mugi-mugi sedaya nikmat saking Allah Subhanahu wa taala saged kita manfaataken kangge ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ugi kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan pikantuk syafaatipun fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saged nerasaken sinau dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged kangge bagusi ngibadah kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mautah. Qala dawuh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u utawi doa was-shadaqatu lan sedekah hadiyatun niku hadiah ilal mauta kanggo tiang-tiang ingkang sampun sumare. Nabi bersabda bahwa sedekah, doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang yang telah meninggal dunia. Artinya nopo? Artinya kita yang masih hidup niku boleh dan bisa bersedekah untuk atas nama yang telah meninggal dunia. Nopo niku wujude sedekah? Tidak harus sedekah wujude niku harta, bisa juga sedekah niku wujude waosan ayat suci Al-Qur'an. Mulane biasane niku menawi yasin dan tahlilan niku kiai-kiai rumiyin le ngajari kita hadiahaken ganjaranipun waosan surat Al-Fatihah, surat Yasin dipun hadiahaken kangge almarhum lan almarhumah. Sebab bacaan Quran pahalanya juga bisa disedekahkan. Ad-du'a was-shadaqatu hadiyatun. Hadiah itu berarti pemberian yang ada manfaatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh malih, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwijine dinten wonten tiyang niku sowan dhateng Kanjeng Nabi, qala terus matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abi mata wa taraka malan. Kanjeng Nabi, inna abi sak temene bapakku mata niku sampun pejah, wa taraka lan bapakku niku ninggalaken malan bondo sing kathah. Walam yusi nanging bapakku niku mboten paring wasiat. Fahal yukafiru anhu an asaan atasaddaqo anhu. Kanjeng Nabi, fahal yukafiru napa to saged menghapus nganhu dosa-dosane bapak kula an asaddaqo lamun kula niku sedekah nganhu atas nama bapak kula. Kanjeng Nabi, saya memiliki seorang ayah yang telah meninggal dunia. Ayahku itu meninggalkan harta yang banyak, tapi sebelum meninggal ayahku tidak pernah berwasiat apa-apa kepadaku, kata orang ini. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaq anhu.
Kanjeng Nabi, kalau aku mensedekahkan harta tinggalan ayahku, apakah itu bisa menghapus dosa-dosanya ayahku? Qala, Kanjeng Nabi menjawab, na'am, nggih, ya. Berarti ini Nabi ini membolehkan kita boleh mensedekahkan sebagian harta kita, termasuk tinggalan dari orang tua kita, dan pahalanya sampai kepada orang tua kita. Qala Umar. Nah, kali ini yang berkata adalah Umar bin Khattab. As-sadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayyam. Was-sadaqatu fi salasati ayyamin yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam. Was-sadaqatu yaumas sabi'i yabqa sawabuha ila khamsin wa isrina yawman. Wa minal khamsi wa isrina ila arba'ina yawman. Wa minal arba'ina ila mi'atin. Wa minal mi'ati ila sanati. Wa minas sanati ila alfi amin. Umar ini salah satu sahabat Nabi. As-sadaqatu tawi sedekah sing jenengane sedekah ba'da dafni, sakwise jenazah nika dikubur. Jadi ada orang bersedekah setelah orang tua atau saudaranya meninggal kemudian dikubur. Nalikane wonten tiyang sedekah kados niku sawabuha ila salasati ayyamin. Ganjarane sedekah beberapa saat setelah orang itu dikubur, itu ganjarane ila salasati ayyamin, tetap ada, terus mengalir sampai hari yang ketiga. Wasodaqatu fi salasati ayyamin, sedekah pada hari yang ketiga, pada hari ketiga meninggalnya jenazah kok sedekah lagi, yabqa sawabuha ila sab'ati ayyamin, ganjarane sedekah di hari ketiga niku terus mengalir ila sab'ati ayyamin ngantos dumugi hari yang ke-7. Wasodaqatu yaumas sabi'i, adapun bersedekah atas nama mayit pada hari yang ke-7, yabqa sawabuha ila khamsin wa isrina, terus menerus mengalir pahalanya kepada yang meninggal sampai hari yang ke-25. Wa minal khamsi wa isrin, lan nalikane tiyang niku sedekah malih pada hari yang ke-25 ila arba'ina yauman, pahalanya itu akan dialirkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari yang ke-40. Wa minal arba'ina ila mi'atin, dan kalau pada hari yang ke-40 meninggalnya saudara kita, keluarganya lalu bersedekah, pahalanya terus mengalir oleh Allah ila mi'atin sampai hari yang ke-100. Wa minal mi'ati ila sanatin, wa minas sanati ila alfi amin. Nalikane pada hari yang ke-100 kotesi purun bersedekah atas nama yang meninggal dunia, pahalanya itu pun dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sanatin ngantos dumugi 1 tahun, 365 hari. Wa minas sanati ila alfi amin, dan dari 1 tahun kok dia masih sedekah lagi atas nama yang meninggal dunia, pahalanya masih dialirkan lagi ila alfi amin sampai 1000 hari. Jadi seperti itu yang berkata adalah Umar bin Khattab. Memang yang berkata itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimanakah kedudukan qaul sahabat? Kalau ada sahabat ini berkata, berpendapat, bisakah itu dijadikan dasar hukum? Kan itu pertanyaannya, okay? Mari kita lihat beberapa hadis Nabi yang menyanjung sahabat Umar bin Khattab.
Begitu istimewanya Umar bin Khattab di mata Rasulullah sampai Rasul pernah ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun la kana Umar bin Khattab." Dawuh Kanjeng Nabi, "Lau kana lamun ono ba'di sakwise aku nabiyun, lamun ono nabi malih. Kalau andekan ada nabi lagi setelahku, la kana Umar." Maka yang paling pantas jadi nabi orangnya adalah Umar. Ini sanjungan Nabi untuk Umar bin Khattab. Nabi nggih wonten malih sanjungan tentang Umar. Umar niku Umar bin Khattab aqwakum fi dinillah. Aqwakum fi dinillah Umar. Umar ini adalah orang yang paling kuat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Umar niku mboten neko-neko nek didhawuhi napa-napa nggih. Qauluhul haq, ngendikane Kanjeng Nabi, ucapannya Umar itu al-haq, pasti benar. Wa ma lahu finnas minas sadiqi, napa kemawon sing Umar sampaikan kepada manusia itu pastilah benar, karena Umar ini adalah orang yang jujur. Jadi yang berkata tadi adalah Umar, ada 3, 7, 25, 40, 100 sampai 1000 itu adalah Umar. Tapi perlu kita tahu bahwa Umar itu adalah sahabat yang istimewa. Nah, para sahabat ini dari mana ketika para sahabat ini bisa punya qaul, punya pendapat ini dan itu? Ya tidak lain, semua itu hasil kesimpulan dari serawung bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Kanjeng Nabi nggih nate pesen juga bahwa sebagai umat Rasulullah SAW, kula jenengan niku dipesan juga untuk mengikuti khulafaur rasyidin. Dawuh Kanjeng Nabi, fasayaro ikhtilafan katsira. Hai umatku, ingatlah engkau nanti akan mengalami ikhtilafan katsira, akan hidup di satu zaman bahwa engkau akan mengalami perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagimu untuk memegangi sunnahku, wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin, dan wajib untuk memegangi sunnah para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu siapa? Para pemimpin pengganti Rasulullah SAW, hanya 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pemimpin yang benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut kalau Khulafaur Rasyidin itu nambah 1 lagi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Tetapi mayoritas ya berpendapat bahwa Khulafaur Rasyidin itu yang utama ya 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi sekali lagi ini adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Bisakah dijadikan sebuah hujah, sebuah dalil untuk kita beramal? Bisa, asalkan pendapat para sahabat ini tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Tawus, sekarang Tawus. Siapa itu Tawus? Tawus niku ulama generasi tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu berarti generasi setelahnya sahabat. Dia muridnya para sahabat Nabi. Tawus ini nama lengkapnya Abu Abdurrahman Tawus bin Kaisan al-Yamani. Niki hidup di zaman sahabat Nabi, banyak menimba ilmu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti Tawus ini ngaji kepada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Umar, dan lain sebagainya. Jadi Tawus ini komplit lah, karena dia hidup di era sahabat Nabi. Dia banyak bertemu dan mengaji langsung kepada sahabat-sahabat Nabi yang istimewa. Nah, qala Tawus, Tawus ini berkata, innal mauta sak temene tiyang ingkang sampun
sedo. Yuftanuna niku bakale diuji fi kuburihim ing dalam kubure mauta sab'an sebanyak 7 kali. Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia itu akan diuji di kuburnya sebanyak 7 kali. Tidak disebutkan apakah 7 kali itu ngurut dari pertama, kedua, ketiga, tidak disebutkan. Fakanu yastahibbuna ayud'imu anhum tilkal ayam. Nah, orang-orang yang mati itu fakanu yastahibbuna niki mereka itu pada berharap, mereka itu senang sekali ayud'imu kalau orang yang masih hidup itu pada bersodakoh makanan nganhum tilkal ayam yang pahalanya itu dihadiahkan, diatasnamakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Untuk apa kira-kira mereka membutuhkan pahala itu? Nggo bantu ngenteng-ngentengi ujian selama 7 hari tersebut. Ini kata Tawus. Tawus adalah ulama generasi tabi'in. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim. Orang yang telah meninggal dunia akan diuji di dalam kuburnya sab'an 7 kali. Fakanu yastahibbuna ayud'imu anhum tilkal ayam. Maka mereka keluarga yang telah meninggal dunia itu mereka banyak berlomba-lomba untuk bersedekah memberikan makanan yang diatasnamakan yang telah meninggal dunia. Tujuannya apa tadi? Untuk membantu meringankan selama proses menjalani ujian. Nah, ini demikian dari apa yang disampaikan Rasulullah dari dalil yang bersifat umum bahwa ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa dan sedekah itu termasuk hadiah yang bisa diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita bisa memberikan hadiah tidak hanya kepada yang masih hidup, tapi juga kepada yang telah meninggal dunia. Dan mereka itu pasti sangat senang sekali. Karena dalam satu hadis Rasul nate berpesan bahwa innal mayyita kal 'arik. Jadi di kubur sana orang yang meninggal itu ada yang diperumpamakan seperti orang yang tenggelam, berenang lalu dia tenggelam. Yantadiru du'a al ahya, dia menunggu-nunggu pertolongan bantuan dari orang yang masih hidup. Bentuknya apa? Yantadiru du'a al ahya, yaitu doa dari yang masih hidup. Jadi mereka tiap saat itu menunggu-nunggu ada atau tidak kiriman dari yang masih meninggal, masih hidup di dunia. Maka yang di dunia ini jangan melupakan yang telah meninggal dunia. Kita ditinggali warisan oleh orang tua yang sangat banyak, ya. Jangan sampai kita hanya sibuk memanfaatkan tinggalannya, tidak ingat sama sekali dengan yang telah meninggal dunia. Jadi ya sering-sering saja kita sedekah atas nama mereka. Kemudian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab demikian, itulah yang kemudian menjadi dasar para alim ulama hingga kemudian kita punya tradisi mengirimkan doa dan bersedekah kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu sebagaimana yang telah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa untuk menambah keimanan kita, menambah kemantapan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.